Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Ketemu lagi dengan saya di sini, di seri belajar rekayasa genetika. Eee, di sini saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana untuk melakukan desain primer. Jadi di sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang, mmm, sequence, base pair, dan juga, polymerase chain reaction. Nah, dari reaksi polymerase chain reaction tersebut, ada hal penting yang perlu kita lakukan pertama kali, yaitu dari desain primer. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa primer itu sangatlah vital penggunaannya dalam suatu reaksi PCR. Tanpa primer bisa dibilang DNA yang kita inginkan atau gen yang kita inginkan yang menjadi target itu tidak bisa kita perbanyak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya DNA primer ini sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk bisa membuatnya? Oke. Nah, sebenarnya untuk bisa menjawab ini itu sangatlah mudah ya. Yang paling penting adalah kita harus tahu dulu apa sih kira-kira yang sangat penting dalam desain primer ini gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya sequence dari DNA target. Jadi kita harus punya dulu sequence dari DNA target itu seperti apa. Nah, dari sequence dari DNA target inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk pembuatan primer gitu ya. Oke. Jadi based on ini kita tahu di mana kita akan memulai, di mana kita akan berhenti untuk membuat primernya gitu ya. Dalam kasus misalkan kita pengen mencoba untuk membuat suatu eee, protein gitu kan ya, protein rekombinan. Nah, kalau misalkan ingin membuat protein rekombinan tersebut, oleh karena itu kita harus bisa memulainya itu dari ATG. Kita harus tahu dulu sequence ATG-nya itu di mana gitu kan ya. Kemudian, di akhirnya itu untuk, eee, terakhirnya itu harus ada stop codon-nya, TAA, TAG, ataupun TGA, gitu ya. Nah, primer di sini itu ada yang namanya primer forward, ini ya, primer forward, forward primer, atau yang, lawannya yang dinamakan dengan reverse primer, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba mendapatkan suatu DNA yang baru gitu ya, atau RNA yang baru, hasil dari fotokopi dari suatu template, maka kita butuh keduanya, yaitu forward primer dan juga reverse primer, gitu ya. Nah, sequence DNA target tersebut ini nantinya yang akan kita gunakan untuk membuat forward primer dan juga reverse primer. Oke. Nah, setelah kita tahu targetnya dan kita coba mendesain forward primer dan reverse primernya itu, setidaknya ada 3 hal lain yang perlu kita konsiderasi. Yang pertama itu adalah melting temperature, gitu ya. Melting temperature ini sebenarnya banyak formulanya. Salah satu formula yang banyak dipakai adalah Marmor formula yang digunakan untuk menghitung melting temperature secara manual dengan cara melting temperature atau TM itu sama dengan 2 derajat Celcius dikali dengan jumlah dari adenin ditambah dari jumlah timin ditambah dengan 4 derajat Celcius dikali dengan jumlah dari guanin ditambah sitosin, seperti itu ya. Nanti didapatkan kira-kira melting temperature-nya berapa. Karena melting temperature ini akan digunakan untuk membuat suatu reaksi PCR gitu ya. Jadi ini akan menentukan suhu annealing
dari PCR tersebut. Suhu annealingnya biasanya rule of thumb-nya itu adalah melting temperature dikurang 5 derajat gitu ya. Suhu annealing. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada yang dinamakan dengan GC percentage. Nah, GC percentage itu adalah untuk mengetahui seberapa banyak guanin atau sitosin dalam primer gitu ya, dalam persentase. Jadi misalkan dalam suatu primer, katakan saya beri contoh di sini, misalkan A, G, G, T, A, C, G, gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung bahwa dia memiliki sekitar 1, 2, 3, 4 GC gitu kan ya. Per ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4/7 gitu ya. Dikali dengan 100% gitu ya. Pertanyaannya adalah GC persen yang bagus itu yang seperti apa? Nah, GC persen yang bagus itu adalah yang dia itu setidaknya lebih dari atau sama dengan 40% gitu ya. Nah, kenapa harus 40% dan kenapa harus GC bukan persentase AT? Karena kalau misalkan untuk AT, adenin timin, dia hanya akan berikatan hidroksi sebanyak 2 tangan saja, gitu ya. Sedangkan kalau guanin dan sitosin, dia akan berikatan sebanyak 3, gitu ya. Sehingga dia untuk guanin dan sitosin itu lebih kuat dibandingkan adenin dan timin, gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penambahan sequence DNA lain. Untuk penambahan sequence DNA lain ini tergantung apa yang ingin kita coba masukkan. Umumnya kita masukkan enzim retriksi di forward primer ataupun reverse primer kita. Tapi kalau misalkan kita tidak membutuhkan enzim retriksi juga tidak apa-apa gitu kan ya. Ini tergantung dari keperluan yang kita inginkan. Ada juga ditambahkan misalkan fluorescence protein sequence, fluorescence protein sequence, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Oke. Oh iya, tadi saya lupa untuk melting temperature. Nah, untuk melting temperature ini kalau bisa maksimal sekali itu adalah 68 derajat Celcius, gitu ya. Oleh karena itu, TM di sini kalau bisa kurang dari ini. Kalau misalkan sampai paling baik itu adalah sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius. Sehingga nanti pada saat reaksi PCR, annealing temperature-nya itu cukup drop gitu kan ya. Sehingga nantinya dia tidak ada di range di mana DNA polimerase tersebut aktif. Jadi kalau misalkan si annealing temperature-nya itu berdekatan dengan suhu di mana DNA polimerase aktif, ada kemungkinan reaksi PCR tersebut tidak berjalan gitu kan ya, karena primernya itu belum sempat untuk menempel dengan baik. Oke. Nah, inilah hal-hal yang paling penting. Nah, tapi menurut saya kalau misalkan dalam pembuatan primer
biasanya saya melihat dari sisi melting temperature dan juga persen GC-nya gitu ya. Nah, inilah yang paling utama yang paling saya lihat gitu kan ya. Nah, kalau misalkan untuk penambahan dari sequence DNA lain seperti misalkan enzim retriksi, fluorescence protein ataupun yang lainnya itu tergantung dari nanti tujuannya kita mau membuat apa, seperti itu. Oke, oleh karena itu di sini yang paling penting adalah kita lihat TM-nya itu berapa dan persentase dari GC-nya itu berapa. Nah, sekarang kita coba untuk bisa melakukan desain dari primer. Seperti yang sudah kita analisa sebelumnya bahwa dari sequence ini dimulai dari sini, dari ATG, kemudian berhenti di TGA. Oke, sebanyak 408 base pair. Oke, nah dari sini bagaimana caranya kita coba untuk bisa mendesain primer? Oke, nah kita bisa balik lagi ke sini. Sequence DNA targetnya itu apa? Karena tujuan kita adalah mau mencoba untuk bisa mengamplifikasi eh, gen yang nantinya akan tertranslasi menjadi protein. Oleh karena itu, kita melihat ada harus memasukkan ATG hingga nanti stop codon, gitu ya. Oleh karena itu, di sini kita harus memasukkan ATG ini dan juga TGA ini, gitu kan ya. Kemudian melting dan temperature dan GC percentage ini nantinya kita bisa hitung setelah kita coba cari kira-kira primernya itu seperti apa. Kalau untuk penambahan sequence DNA lain, untuk contoh kali ini kita tidak menambah sequence DNA gitu ya. Jadinya sequence primer yang nantinya akan kita buat itu tidak ada penambahan sama sekali gitu ya. Artinya hanya sesuai dengan sequence dari DNA targetnya. Oke, baik, kita lanjut saja di sini. Kita lihat bahwa kita harus memasukkan ATG dan juga TGA. Primer yang harus kita buat itu ada dua setidaknya. Ada forward primer, ada reverse primer. Oke. Nah, untuk forward primer kita bisa melihat dari awal. Artinya ini kita mulai dari atas gitu ya. Jadi forward primer itu biasanya di sini adalah dimulai dari awal. Dengan adanya ATG di sini ya, kita bisa cari saja kira-kira bagian mana yang bisa kita buat, gitu kan ya. Nah, misalkan kita ambil dari sini ke sini, oke? Sehingga kita bisa tulis untuk forward primernya itu adalah GCA, GATT, GAA, CAT, GGA, C. Seperti itu ya. Nah, ini adalah forward primer yang sudah kita coba desainkan. Dari forward primer ini, nah kita harus mencari kira-kira berapa melting temperature-nya atau TM-nya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan marmur formula tersebut, yaitu 2 derajat Celcius dikali dengan A ditambah T, berarti 2 ditambah jumlah A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, ditambah dengan T, ya, Tmin, ada 1, 2, 3, ada 3, kemudian ditambah dengan 4, dikali dengan
Jumlah G 1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan dengan jumlah C ada 1, 2. Oke. Berarti di sini kita coba hitung, ini adalah 9, ini adalah 7, berarti 2 kali 9 itu 18, ditambah 4 dikali 7, 4 kali 7 itu adalah 28 gitu ya. Nah, ini sehingga kita dapatkan jumlahnya itu adalah 6, 1, 46. 46 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat ini masih kurang dari standar yang kita inginkan gitu kan ya, antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menambah gitu kan ya, panjangnya. Bisa menambahkan ke kanan, bisa menambah ke kiri gitu ya. Sehingga nanti didapatkanlah range melting temperature-nya itu di antara 50 sampai 60 derajat Celcius, seperti itu ya. Silakan kalian coba cari kira-kira forward primer apa yang paling sesuai. Kalian bisa tulis di komentar kira-kira forward apa, primer apa yang sesuai, dan juga reverse primer apa yang sesuai, seperti itu. Nah, bagaimana dengan GC percentage untuk forward primer? Ya, kita bisa cari GC percentage. Itu sama dengan kita tulis ya GC-nya itu berapa? Ada 1, 2, GC-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dibagi dengan 1, 2, 3, jumlah semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 per 16 dikali dengan 100%. Hasilnya itu didapatkan kira-kira ya masih lebih dari 40%. Oke. Artinya kalau misalkan secara GC percentage ya sudah bagus, hanya saja dari segi suhunya itu masih kurang sehingga perlu ditambahkan lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan reverse primer? Kita ke bawah saja untuk pengerjaan dari reverse primer ini. Nah, untuk reverse primer, kita lihat juga kira-kira sequence-nya di mana yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ambil dari sini saja. Dari T di sini sampai T di sini. Oke, sehingga bisa kita tuliskan T, G, C, C, G, C, 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 T, G, A, C, C, A, C, C, T, C, G, T, T. Oke, ini adalah dari file. Nah, karena kita mau ngebuat reverse primer, gitu ya, yang hijau ini merupakan template-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk reverse primer, dia itu adalah lawannya, gitu kan ya. Lawan dari si template DNA tersebut, gitu kan. Nah, oleh karena itu, ini kita harus membuat lawan dari si template DNA yang sudah kita pilih. Nah, hanya saja nanti untuk penulisannya kita balik, karena kalau misalkan kita lihat lawannya ini dari 5' ke 3', di sini adalah 5' ke 3'. Oleh karena itu nanti penulisannya kita harus balik gitu ya. Jadi contohnya tadi untuk di sini, artinya kita bisa tuliskan menjadi ini kan tadi kan dari 5' ke 3'. Oke, ini sekarang kita
coba tuliskan dulu untuk yang sedikit-sedikit ya. 3' ke 5'. Ini berarti adalah adenin, sitosin, guanin, guanin, sitosin, guanin, 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 adenin, sitosin, timin, guanin, guanin, timin, guanin, guanin, adenin, guanin, sitosin, adenin, adenin, gitu ya. Nah, ini primer yang sudah kita buat itu harus dituliskan secara terbalik. Harus dari 5' menuju 3' juga. Sehingga ini nanti jadi di depan. Sehingga kita bisa tuliskan adenin, adenin, sitosin, guanin, guanin, adenin, guanin, guanin, timin, guanin, guanin, timin, sitosin, adenin, guanin, 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 sitosin, guanin, guanin, sitosin, adenin. Oke? Nah, ini adalah reverse primernya. Sekarang kita coba evaluasi tentang bagaimana melting temperature dan juga Giesi percentage. Sekarang kita lihat dulu untuk melting temperature-nya. Berarti sama dengan 2 dikali jumlah adeninnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah jumlah timinnya ada 1, 2. Oke. Ditambah 4 dikali jumlah guanin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditambah jumlah sitosin ada 1, 2, 3, 4. Oke. Sehingga nanti didapatkan ini adalah 10, ini adalah 14, berarti 20 ditambah 4 kali 4, 16, 1, 4 kali 1, 4, 56, sehingga didapatkan jumlahnya itu adalah 76 derajat Celcius. Oke, untuk kasus kali ini, melting temperature-nya lebih besar dari range yang kita inginkan, yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, untuk pembuatannya ini kita bisa kurangi beberapa, misalkan katakan kurangi 3 gitu kan ya, atau dikurangin sebelah kiri kurangin 3, sebelah kanan kurangin 2 gitu ya. Nanti kita hitung lagi melting temperature-nya sehingga nanti ada di range yang kita inginkan gitu ya. Kemudian untuk persentase Giesinya ini sama seperti tadi, berarti kita hitung jumlahnya ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ada 21. Oke, jumlah guanin sitosinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dikali dengan 100%, sehingga didapatkan bahwa dia itu lebih dari 40%. Oke, berarti secara Giesi percentage dia sudah benar, namun secara melting temperature dia tidak benar. Nah, oleh karena itu ini adalah tugas kalian untuk bisa mengevaluasi dan mencari kira-kira mana forward primer dan reverse primer yang benar.
ya. Silakan kalian tulis di komentar yang ada di video ini. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya tentang desain primer. Sampai jumpa di seri Yuk Belajar Rekayasa Genetika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.